nanti kau nonton di YouTube. Sudah? Wah, yes. Action. Manusia yang tercipta dari secangkir kopi. Sekalipun perempuan itu duduk menghadap jendela kayu berukiran khas Jepara, tapi ia tidak mengetahui apapun yang terjadi. Padahal dari jendela itu terlihat awan beriringan, jalanan yang lenggang. Sekali pejalan kaki terlihat melangkah di atas trotoar, seraya membawa bungkus plastik berisi makanan. Jika beruntung, bisa menyaksikan rombongan burung merpati hinggap di atas kabel listrik, lalu turun untuk mematuk biji-bijian yang berserakan di aspal. Ketika seorang pengendara motor lewat, burung-burung itu dengan segera berterbangan. Ya, siapapun bisa menyaksikan kejadian serupa, kecuali perempuan itu, perempuan buta yang selalu duduk di bangku yang menghadap ke jendela kayu itu. Perempuan buta itu selalu duduk di sana, bukan karena ia ingin. Sejak datang pertama kali ke kedai kopi itu beberapa tahun lalu, dalam keadaan buta, dengan baik si pemilik kedai menuntunnya, lalu menyilahkannya untuk duduk di bangku itu. Sejak itu, setiap kali ia datang ke kedai kopi, ia akan hafal jalan ke bangku yang menghadap ke jendela itu. Cukup satu kali bagi pemilik kedai menunjukkan jalan, karena selebihnya ia akan mengandalkan tongkat besinya untuk menuntunnya, membimbingnya untuk berjalan. Namun langkahnya tidak selalu berpijak pada apa yang ia harapkan. Perempuan buta itu sadar, sebagaimanapun sebuah tongkat, ia hanya mampu menuntunnya, menunjukkannya, mengarahkannya, mengatur langkahnya. Sekali lagi, hanya sebatas itu. Tidak seperti mata yang memperlihatkan apa yang mesti terlihat. Terlebih lagi mata hati yang memperlihatkan apa yang tidak tampak. Beberapa pengunjung sering mampir ke kedai kopi, selalu bertanya pada pemilik kedai perihal perempuan buta itu. Jawaban pemilik kedai selalu, tidak tahu. Pemilik kedai benar-benar tidak tahu perihal perempuan buta. Yang ia tahu, sebelum ia datang dan membuka kedai kopinya, perempuan itu telah ada di depan pintu kedai, menunggunya membuka kedai. Lalu setelah itu, pintu dibuka, perempuan itu akan datang untuk duduk di bangku tempat biasanya duduk, memesan kopi, dan hanya meneguknya kopinya satu kali. Selebihnya, ia hanya mengaduk-ngaduknya. Ia bisa saja meneguknya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau bahkan berkali-kali sampai kopi habis. Tapi ia tidak melakukannya. Ia hanya meneguknya 1 kali. Mengapa kau hanya meneguknya 1 kali, Nona? Tanya pemilik kedai. Dari secangkir kopi bisa tercipta seorang manusia, jawab perempuan buta. Si pemilik kedai adalah orang pertama yang yakin perempuan itu buta. Tidak hanya buta mata, tetapi juga buta pengetahuan. Ia maklum, sebab perempuan itu buta, dan kebutaannya itu yang membuatnya tidak bisa melihat tulisan dalam buku-buku pengetahuan, sehingga ia tidak bisa membedakan mana air yang menciptakan manusia dan mana air yang tidak bisa menciptakan manusia. Tapi kemaklumannya berubah menjadi kebingungan ketika ia tahu bahwa perempuan itu selalu berbicara pada cangkir kopi yang dipesannya. Walaupun esensinya sama-sama air, tetapi fungsinya tetap berbeda. Ya jelas berbeda. Kopi itu berwarna hitam, sedangkan air yang bisa membuahi sel telur berwarna putih. Kopi itu encer, sedangkan air yang bisa membuahi sel telur kental.
kopi itu pahit, sedangkan air yang bisa membuahi sel telur amis. Kopi itu membuat orang terjaga, sedangkan air yang bisa membuahi sel telur membuat perubahan pada perut seorang perempuan. Sekali lagi jelas berbeda. Lantas bagaimana bisa dari secangkir kopi tercipta seorang manusia? Kasihan perempuan itu, sudah buta ditambah gila. Batin pemilik kedai. Satu kali perempuan itu meneguk kopinya. Baginya itu lebih dari cukup. Ia tidak ingin untuk yang kedua kalinya. Hanya dari secangkir kopi tercipta seorang manusia yang bersarang selama 9 bulan di dalam perutnya. Ia tidak pernah menduga bahwa hanya dengan secangkir kopi, beberapa hari kemudian, di pagi hari setelah ia bangun tidur, badannya lemas, kepalanya terasa akan pecah, mulutnya terasa begitu mual, seolah ada yang hendak keluar tetapi tak kunjung keluar. Ia sangat hafal gejala seperti itu hanya akan dirasakan oleh seorang perempuan yang tengah hamil. Pasti lelaki itu yang membuatku hamil, gumamnya dalam hati. Lelaki yang mana? Semenjak buta, ia tidak pernah lagi berdekatan dengan lelaki, apalagi sampai bersetubuh hingga membuatnya hamil. Ya, kecuali pemilik kedai yang setiap hari membukakan kedai dan mengantarkan kopi pesanannya. Tetapi itu hanya sebatas pelanggan dan penjual. Di sana jarang ada percakapan. Perempuan buta itu hanya tersenyum ketika kopi pesanannya telah ada di hadapannya. Ia bisa mencium aroma kopi itu. Lagi pula setelah pemilik kedai menyodorkan kopi, ia akan pergi lagi ke tempat ia membuat kopi. Selalu seperti itu. Perempuan buta itu tidak pernah menaburkan gula pada kopinya. Bukan karena ia tak melihat gulanya di meja. Ia lebih tertarik pada sesuatu yang terasa pahit. Salah satunya kopi. Dalam setiap tegukannya, ia tidak hanya merasakan pahit dari biji kopi, tetapi juga kenangan pahit bersama seorang lelaki. Lelaki yang selalu menunggunya di gerbang sekolah. Seorang lelaki yang tak pernah alpah mengajaknya ke kedai kopi. Ya, begitulah adanya. Ia masih mengingat ketika lelaki itu menebarkan senyuman setiap kali melintas di depan kelasnya sebelum ia buta. Dengan hati berdebar-debar, perempuan itu akan membalas senyumannya dengan manis. Walaupun bagi orang yang memandang itu adalah senyuman yang sengaja dimanis-maniskan. Ya, bersamaan dengan ditelannya seteguk kopi, perempuan buta jadi ingat percakapan-percakapan itu. Percakapan dengannya di antara kumpulan asap kopi dari secangkir kopi yang baru saja disajikan di atas meja kedai kopi. Nikahilah aku setelah lulus SMA nanti, pinta perempuan buta. Ya, kata lelaki itu. Perempuan buta tersenyum meneguk kopinya. Bagaimana jika kau mati sebelum menikahiku? Apakah kau menyukai kopi? Perempuan buta mengganggu. Jika seperti itu, tenang saja. Aku akan selalu ada di dalam secangkir kopi. Apa yang akan kau lakukan di dalam secangkir kopi? Apakah kau meminum kopi?
Untuk kedua kalinya perempuan buta mengganggu. Setelah kau minum kopi, maka kopi yang kau telan akan masuk ke dalam lambung. Sementara jiwaku akan menyatu dengan jiwamu, dan aku akan abadi dalam ingatan. Perempuan buta tersipu malu, tersenyum, meneguk kopinya lagi. Kemudian keduanya pulang diantar oleh lambung yang dipenuhi kopi. Sejak saat itu perempuan buta tak pernah menyiksakan setetes kopi yang ia pesan setiap kali lelaki itu mengajaknya ke kedai kopi. Ia akan meneguk berkali-kali sampai tak tersisa, bahkan ia akan memesan lagi dan meneguk berkali-kali sampai gelas benar-benar kosong. Sebagaimanapun sebuah takdir, ia memang tak bisa dipinta, tidak dengan wajah memelas, tidak juga dengan lelahan air mata. Pun halnya dengan bersimpu, bahkan dengan bersujud sekalipun. Perempuan buta tak pernah lagi ke kedai kopi dan meneguk kopi. Ia hanya mengurung diri di dalam kamar setelah tahu bahwa lelaki yang selalu mengajaknya ke kedai kopi mati 1 hari sebelum pesta pernikahannya berlangsung. Lelaki itu menembakkan airsoft gun tepat di ubun-ubunnya setelah mendapat kabar dari dokter bahwa penyakit yang dulu sempat sembuh sekarang sambil menjalar ke dalam tubuhnya, karena itu dalam keras untuk meminum kopi. Tak ada lagi kopi, tak ada lagi harum biji kopi, tak ada lagi kepulan asap yang mengumbung dari cangkir berisi kopi, tak ada lagi suara memesan kopi, tak ada lagi seorang yang mengantarkan kopi. Lebih ironisnya lagi, tak ada lagi seorang perempuan yang akan menemaninya meneguk kopi. Ia bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah sanggup jika harus seperti itu? Maka untuk menjawab pertanyaan ia lebih memilih menembakkan airsoft gun tepat di ubun-ubun. Ia akan sangat menyesal kita tahu perempuan yang selalu diajaknya ke kedai kopi menjadi buta karena tak pernah berhenti menangis sejak peninggalan pria itu. Tenang saja, aku akan selalu ada dalam secangkir kopi. Pada bulan ke-7 masa pengurungan diri, akhirnya perempuan buta keluar kamar. Tak ada tempat yang ia tuju selain kedai kopi, hanya untuk membuktikan apakah ucapan kekasihnya itu memang benar adanya. Ia meneguk berkali-kali kopi yang dipesannya, tapi tidak sampai menambah. Tak ada satupun perempuan buta tak merasakan bahwa jiwa kekasihnya memang ada dalam secangkir kopi. Baru pada hari ketiga datang ke kedai kopi, ia merasakan ketika kopi yang ditelannya masuk ke dalam lambung. Bersamaan dengan itu ada sesuatu yang ganjil dirasakan. Sesuatu yang aneh masuk ke dalam tubuhnya. Ya, itulah satu proses di mana jiwa orang mati menyatu dengan jiwa orang hidup. Perempuan buta menikmati proses itu. Proses tersebut masih berlangsung ketika ia di dalam perjalanan pulang. Perempuan buta seolah tidak melangkah dengan kakinya. Ia memiliki sayap dan terbang menuju rumahnya. Kemudian proses itu tak akan hilang ketika perempuan buta tersadar di dalam tidurnya. Sungguh proses penyatuan jiwa yang unik. Ya, memang unik.
sebab ditunjang oleh secangkir kopi. Justru keunikan itu tidak habis sampai di sana. Keunikan itu masih terus berlanjut sampai beberapa hari setelahnya. Tubuhnya lemas, perempuan buta terus merasakan mual, ingin muntah tapi tak bisa. Seolah ada yang hendak keluar namun tak kunjung keluar. Dan beberapa bulan kemudian, barulah keunikan itu menjadi suatu kejanggalan, lantaran perutnya semakin menggelembung. Pasti lelaki itu yang telah membuatku hamil, gumamnya dalam hati. Tentu, siapa lagi? Pasti ia salah. Jiwanya tidak menyatu dengan jiwaku, tapi menyatu dengan indung telur, lalu membuahinya dengan secangkir kopi. Pada usia kandungan menginjak 9 bulan, makhluk hasil pembuahan dari secangkir kopi itu keluar sebagai manusia murni. Bukan lagi secangkir kopi, apalagi bercangkir-cangkir kopi. Perempuan buta itu yakin bahwa anak itu tercipta dari secangkir kopi. Secangkir kopi yang di dalamnya bersemayam jiwa kekasih. Kendati demikian, perempuan buta masih tetap ke kedai kopi dan minum kopi walau tidak secangkir kopi. Ia hanya meneguk satu kali. Ia takut jika peristiwa serupa dengan akan menghampiri. Jika ia menghabiskan secangkir kopi, apalagi bercangkir-cangkir. Ia akan datang lebih awal dari pemilik kedai, menunggu di depan pintu. Lalu setelah pemiliknya membuka pintu, ia akan duduk di bangku biasa, bangku yang menghadap ke jendela. Dari jendela tersebut siapapun akan bisa menyaksikan jajanan yang lenggang, kecuali perempuan buta. Perempuan buta tidak akan pernah melihat seseorang lelaki yang selalu memperhatikannya di seberang jalan itu. Seseorang lelaki yang setelah lelah berdiri memperhatikannya, ia akan duduk di hadapan perempuan buta. Kemudian setelah perempuan buta mulai tak sadarkan diri, lelaki itu akan membopongnya lantas membawanya pulang. Dari sanalah manusia yang dikandung perempuan buta berasal, bukan dari secangkir kopi, tetapi betapapun benar adanya, perempuan buta itu tidak akan pernah percaya bahwa ada seseorang laki menyetubuhinya, sebab ia tak sadar dari sewaktu disetubuhi. Lelaki yang menyetubuhinya adalah lelaki yang tak pernah Alpa mengajaknya ke kedai kopi. Lelaki yang mati bunuh diri 1 hari sebelum pesta pernikahan. Lelaki yang membuat perempuan itu buta. Lelaki yang memasukkan kematian. Manusia yang tercipta dari secangkir kopi.